Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke 10 ya, tentang farmakoterapi. Hari ini kita bahas tentang rinitis alergi dan shock anafilaksis. Oke, pertama kita bahas rinitis alergi dulu. Apa sih rinitis alergi? Nah, dari definisinya, rinitis alergi ini adalah inflamasi pada membran mukosa nasal atau hidung yang diperantarai oleh IgG, imunoglobulin E, ya, karena ada senyawa alergenik, ya, jadi ada alergen dengan gejala rhinorea atau hidung berair, obstruksi hidung atau hidung tersumbat, gatal pada hidung dan bersin-bersin, dan dapat sembuh spontan, ya, artinya bisa sembuh sendiri baik dengan atau tanpa pengobatan, ya. Nah, berdasarkan penyebabnya ada dua macam rinitis alergi, ya. Ada dua macam rinitis, maksudnya ada rinitis karena alergi, ada rinitis karena non alergi atau disebut dengan rinitis vasomotor maupun rinitis medikamentosa. Ini bedanya ya antara rinitis alergi dengan yang vasomotor atau non alergi. Dari mulai serangan biasanya rinitis alergi dimulai belasan tahun. Sedangkan rinitis non alergi atau vasomotor itu biasanya saat dekade 30 umur 30 sampai 40 tahun biasanya. Kemudian riwayat terpapar alergen, rinitis alergi positif, sedangkan rinitis vasomotor negatif, ya. Etiologinya, rinitis alergi merupakan reaksi antigen dan antibodi, ya. Jadi emang ada faktor imunitas di sini. Sedangkan rinitis vasomotor merupakan reaksi neurovaskuler, ya, jadi saraf dan pembuluh darah. Nah, gatal dan bersin pada rinitis alergi menonjol, sedangkan pada rinitis vasomotor tidak menonjol. Kemudian gatal di mata sering terjadi, ya. Biasanya juga disertai dengan mata berair kalau rinitis alergi, sedangkan rinitis vasomotor tidak, ya. Untuk tes kulit, rinitis alergi itu positif, sedangkan rinitis vasomotor negatif, ya. Skin test maksudnya tes kulit ini, ya. Sekret hidung itu terjadi peningkatan eosinofil pada rinitis alergi, ya. Sedangkan pada rinitis vasomotor eosinofil tidak meningkat, ya. Sedangkan IgE, ya, imunoglobulin E pada rinitis alergi itu meningkat, pada rinitis vasomotor normal-normal saja, ya. Cuman karena ini lagi musim, ya, musim COVID, maka kita kadang sulit membedakan mana itu rinitis alergi, mana itu rinitis vasomotor, karena emang gejala-gejalanya mirip, atau mana itu juga influenza. Ini beberapa penyebab alergi, ya. Misalnya serbuk bunga, ya, debris atau kutu, ya, bulu binatang, ya. Gejalanya berupa mata berair, kemudian hidung meler, tenggorokan gatal, dan itu biasanya kambuh di saat ada alergen. Nah, nanti saat alergennya tidak ada, nanti bisa sembuh sendiri. Jadi kambuhan. Ini epidemiologinya, ya. Jadi menurut WHO ternyata tiap tahun itu rinitis alergi meningkat, begitupun juga di Amerika, ya. Ini penyebabnya, ya, penyebab rinitis alergi. Yang pertama itu alergen perennial. Perennial itu artinya alergen yang berasal dari perennial itu setiap saat ada, gitu loh. Misalnya debu, ada yang alergi debu. Saat kena debu, udara berdebu, siang hari misalnya kumat. Tungau atau kutu yang sangat kecil sekali,
kulit binatang, mungkin ada yang alergi bulu kucing. Wah, itu bisa menyebabkan rinitis alergi muncul. Atau jamur, ya. Jamur di sini bukan jamur yang besar, tapi jamur yang kecil, itu yang mikroskopik maksudnya, ya. Kecoa juga ada, ya. Sedangkan penyebab yang spesifik lain itu adalah alergen seasonal atau musiman. Misalnya saat musim berbunga itu ada alergi serbuk sari bunga. Kalau yang tidak spesifik, nah ini juga sering terjadi, ya, penyebab rinitis alergi yang tidak spesifik itu berupa hormonal, iklim, psikis, iritasi, infeksi maupun genetik. Ya, jadi infeksi juga bisa menyebabkan rinitis alergi, termasuk infeksi karena virus. Ya. Intinya ada antigen. Antigen itu kan bisa berupa zat mati, ya, ataupun bisa berupa hidup, misalnya virus dan bakteri. Ini klasifikasi rinitis alergi. Yang satu, pertama berdasarkan gejala. Gejala ada rinitis intermiten, ya, atau kambuhan, ada rinitis persisten atau waktu terpaparnya biasanya lebih lama. Dan berdasarkan waktu paparan alergen ada rinitis seasonal, yaitu bergantung musim, ya, dan rinitis perennial atau tidak tergantung musim. Berdasarkan tingkat keparahannya ada rinitis alergi ringan, sedang maupun berat. Ini perbedaan atau penjelasan dari yang tadi saya sebutkan, ya. Kalau intermiten biasanya kurang dari 4 hari seminggu atau kurang dari 4 minggu setiap saat kambuh. Nah, jadi gak setiap saat. Sedangkan yang persisten biasanya lebih dari 4 hari seminggu, artinya sering kumat, atau lebih dari 4 minggu setiap saat kambuh. Berdasarkan keparahan dan kualitas hidup, ringan contohnya tidak mengganggu tidur, tidak mengganggu aktivitas harian, dan intinya tidak ada gejala yang mengganggu. Sedangkan sedang sampai berat itu terjadi satu atau lebih kejadian di bawah ini. Misalnya terjadi gangguan tidur, gangguan aktivitas harian, kesenangan atau olahraga, gangguan pada sekolah atau pekerjaan, ataupun ada gejala yang mengganggu yang lain, ya. Berdasarkan waktu terjadinya alergen, ya, tadi tidak saya perennial setiap saat, seasonal terjadi pada waktu yang sama setiap tahunnya atau musiman. Ada juga rinitis alergi okupasional terjadi karena terkait dengan pekerjaan. Nah, ini adalah patofisiologi terjadinya rinitis alergi. Nah, ada alergen masuk. Nih, alergen masuk. Ya. Alergen itu dia akan ditangkap, ya, oleh suatu sel darah putih atau leukosit yang yang ada pada jaringan kita, ya, merupakan leukosit agranulosit, yaitu dendritic cell atau sel dendrit. Nah, sel dendrit, ya, itu akan mencaplok atau nama lainnya adalah memfagositosis dari alergen tersebut, ya, kemudian dipresentasikan, ya,
Ke siapa dipresentasikannya? Ke limfosit T atau disebut dengan T cell yang di dalamnya terdapat CD4 atau reseptornya, ya. Dipresentasikan nih alergennya, ya. Kalau yang mempresentasikan alergennya itu adalah dendrit cell, maka masuk MHC, ya, Mayor Histologi Kompleks kelas 2, ya. Itu di pelajaran imunologi. Intinya alergennya dipresentasikan, ya. Ke siapa? Ke limfosit T. Ya. Setelah dipresentasikan, maka limfosit T itu akan memformulasikan, ya, terbentuknya antibodi. Dia limfosit T sel ini akan menyuruh B sel, ya, atau limfosit B untuk memproduksi antibodi atau disebut dengan imunoglobulin E, ya. Imunoglobulin E inilah yang memicu, ya, reseptornya untuk mengeluarkan mediator inflamasi, bisa sitokin atau histamin. Ya, itulah yang menyebabkan alergi dengan munculnya leukotrien, epitel, kemudian keluarnya mukus, ya. Gejalanya berupa bersin-bersin, gatal-gatal, urtikaria, sneezing, ya, atau mengi, rhinorea, konjuktivitis. Jadi ini merupakan respon imun akibat keluarnya histamin, ya. Reseptor imun juga selain itu juga dia meningkatkan pengeluaran eosinofil. Ya, ini yang warnanya merah nih, eosinofil. Eosinofil itu masuk satu golongan sel darah putih leukosit yang terdapat granul-granul. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya, ada granul-granul, ya. Ya, makanya disebut dengan granulosit, ya. Itu merupakan suatu tanda juga, ya. Dia juga mengeluarkan mengeluarkan mediator inflamasi, ya. Bisa leukotrien, sitokin, ya. Kemudian T cell juga itu dia mengeluarkan mediator juga dan menyuruh mast cell. Mast cell juga sama, salah satu sel darah putih, ya. Sel darah putih dia mengeluarkan histamin. Sel darah putih yang ada di tiap sel mengeluarkan histamin. Kemudian itulah yang menyebabkan alergi sampai bersin yang parah, sampai terjadinya eksim, ya. Jadi reaksi alergi merupakan suatu reaksi imunitas tubuh, ya, dengan mengeluarkan antibodi dan mediator inflamasi, diantaranya yang paling utama adalah histamin. Sebenarnya ini harusnya dijelaskan ini dulu nih, dijelaskan tentang jenis-jenis sel darah putih, ya. Jadi cuman ya nantilah kalau pertemuan langsung, mudah-mudahan ada waktu, saya akan menjelaskan tentang proses imunologi, ya, tapi nggak sekarang. Intinya alergi itu merupakan suatu proses imunologi di tubuh kita, ya, di mana terjadi pengeluaran mediator inflamasi dan antibodi yang dikeluarkan oleh B sel atau sel limfosit B. Itulah. Sebenarnya bukan sel limfosit B, yang lebih tepatnya adalah limfosit B itu nanti berubah menjadi plasma sel sehingga mengeluarkan antibodi. Nah, ini mediatornya tadi, ya. Histamin itu dia menyebabkan pruritus, gatal-gatal, ya, iritasi, permeabilitas vaskuler, permeabilitas mukosal, ya. Neutrophil chromatic factor dia menyebabkan inflamasi sel, ya. Leukotrien sama, ya, dia menyebabkan kontraksi otot polos itu yang kadang bisa menyebabkan sesak, ya. Kemudian tromboksan dia mengeluarkan platelet activating factor atau faktor agregasi trombosit dan lain-lain, ya. Jadi banyak mediator alergi. Tetapi utamanya sih adalah histamin.
Ini lebih spesifik lagi ya. Jadi apabila mediator histamin itu bisa keluar saat rinitis maupun asma. Kalau pada saat rinitis ya tadi hidung gatal, bersin, rhinore. Kalau asma ya terjadi bronkokontriksi. Kemudian leukotrien menyebabkan rhinore atau hidung berair, obstruksi, bronkokontriksi. Kinin juga sama ya. Prostaglandin jelas ya, prostaglandin merupakan mediator inflamasi ya. Terjadi obstruksi atau hidung tersumbat pada rinitis, pada asma terjadi bronkokontriksi. Ya, endotelin ini yang menyebabkan hidung gatal, bersin dan rhinorrhea ya. Jadi baik rinitis, alergi maupun asma yang sudah dibahas kemarin itu adalah penyebabnya respon inflamasi berupa mediator-mediator inflamasi diantaranya histamin, leukotrien, kinin, prostaglandin maupun endotelin. Gejala klinik yang tadi sudah disebutkan ya, jadi hidung berair, bersin-bersin, hidung tersumbat, pilek, rasa gatal di mata, hidung, telinga, dan dahak mengental. Akibatnya apa ya? Terjadi insomnia, lesu, sampai mengganggu aktivitas dari kerja. Anamnesisnya pertama adanya bersin lebih dari 5 kali. Bersin, rhinore, mingus bening, encer dan banyak. Jadi meler, tapi melernya bening dan gak kental. Gatal hidung, telinga, tenggorokan di saat gatal. Gatal pada mata, berair. Ya. Kemerahan, hidung kadang tersumbat setelah meler, banyak tersumbat. Ya, postnasal drip, sekresi belakang, ya, sekresi pada belakang kepala ya. Adanya variasi diurnal ya, jadi biasanya setelah tidur atau pas cuaca dingin juga bisa. Penyakit penyerta, frekuensi serangan dan berat penyakit ya, itu adalah anamnesisnya. Komplikasi rinitis alergi apabila sering itu terjadi sinusitis, jadi radang pada rongga sinus ya, karena nasal yang terkena sehingga sinusnya terus. Otitis media atau radang pada telinga bagian tengah. Kenapa? Karena cairannya ya, cairan yang dikeluarkan oleh nasal itu masuk ke telinga lewat saluran ekstasius. Pada telinga itu terdapat saluran ekstasius. Polips ya biasanya ya. Jadi polips itu merupakan suatu kista yang berekor yang kadang muncul kadang enggak. Apabila rinitis alergi terlalu sering itu rentan terjadi polip dan asma ya. Jadi asma juga biasanya dimulai dari rinitis alergi walaupun tidak selalu. Ya, asma itu dimulai dari rinitis alergi. Untuk diagnosisnya, pertama pemeriksaan fisik dari lingkar gelap sekitar mata ya. Itu merupakan suatu allergic sinus ya, atau allergic selute ya. Jadi ada lingkaran gelap di sekitar mata. Pengembangan selaput mukosa hidung ya, jadi mukosa hidung akan membengkak, sekresi hidung encer, air mata. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan introskin test ya, pemeriksaan IgG total ras, pemeriksaan IgG spesifik ya. Kok IgG imunoglobulin? Ya, tadi ya waktu di patofisiologinya sel B itu akan mengeluarkan imunoglobulin atau antibiotin E. Kalau ada kayak gitu, kemungkinan itu besar adalah karena alergi. Pemeriksaan lain bisa hitung sel darah tepi, pemeriksaan sitologi dan sekret mukosa hidung, tes provokasi hidung dan pemeriksaan radiologik. Ya, atau skin test. Nah, ini nih skin test ya. Skin test itu caranya kulit digores dengan jarum steril kemudian ditetesi senyawa alergen ya. Untuk mencari tahu sebenarnya penyebab alerginya apa sih. Ini di beberapa rumah sakit ya masih dilakukan ya pemberian suntik alergen atau skin alergen ya. Kalau di Margono sih enggak sih, biasanya di sini sih yang saya tahu itu Rumah Sakit Sutomo, RSUD Sutomo itu melakukan tes alergen dan injeksi alergen. Selanjutnya terapinya apa aja ya?
Tentunya tujuan terapinya adalah mencegah, meminimalkan gejala, dan mengurangi efek samping. Strategi terapinya bisa terapi non-farmakologi dan mencegah paparan alergen. Terapi farmakologi otomatis antihistamin, karena histamin itu merupakan salah satu mediator alergi utama. Dekongestan untuk melegakan hidung ya, atau dia mengurangi obstruksi pada hidung. Kortikosteroid ya merupakan anti inflamasi yang kuat ya, sehingga melawan hampir semua mediator alergi, mediator inflamasi. Antikoalergenik untuk mengurangi kontraksi otot polos ya. Golongan kromolin juga sama, serta kalau misalnya masih susah dikontrol menggunakan terapi farmakoterapi pada umumnya, bisa dicoba menggunakan imunoterapi. Hanya beberapa rumah sakit yang melakukan imunoterapi. Nah, ini alur terapinya ya. Pertama, kalau sudah didiagnosis alergi rinitis ya, jangan lupa cek untuk asma, atau kalau untuk yang sekarang ya lagi ngetrennya virus ya, cek juga rapid test menggunakan virus COVID. Nanti dari diagnosis itu ditentukan apakah ini gejala intermiten ya, gejala yang hanya yang jarang, atau persisten yang terus-terusan dan sering terjadi ya. Nanti kalau intermiten itu mesti ringan atau moderat ya, sampai severe, sampai mild. Sedangkan yang persisten bisa sedang atau berat. Kalau yang ringan dulu ya, bisa menggunakan oral H1 blocker ya, atau intranasal antihistamin. H1 itu histamin blocker ya, dekongestan juga. Sedangkan yang moderat ya, bisa menggunakan intranasal ya. Kemudian apabila persistennya terus ya, maka dosisnya ditingkatkan, atau apabila ada improvement atau perbaikan dilanjutkan sampai 1 bulan. Sedangkan yang severe atau yang berat ya, untuk yang persisten ya, bisa menggunakan intranasal kortikosteroid ya, atau H1 blocker ya. Jadi jangan yang oral lagi, kalau ini lebih ke intranasal ya. Kemudian dievaluasi 2-4 minggu, ada improve apa gagal ya. Kalau ada improve, dosisnya jangan lupa diturunkan ya, tapering dose kortikosteroid ya. Kalau gagal ya bisa review yang lain ya. Kalau misalnya bisa ditingkatkan dosis kortikosteroidnya, atau apabila down berair bisa ditambahkan IPA atau propium ya. Kalau misalnya terjadi sumbatan atau blockade hidung ya, bisa ditambahkan oral kortikosteroid. Jika konjungtivitis itu juga ada ya. Jadi alur terapinya ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga sama ya seperti yang saya jelaskan ya. Ya, nanti bisa dibaca. Ini dari Dipiro ya. Nah, ini beberapa obatnya ya. Second generation antihistamin ya, ada fexofenadine, ada desloratidine. Kalau nasal kortikosteroid ya, misalnya beclomethasone ya, Rhinocort itu nama mereknya ya, flucortison, flonase ya, mometasone, nasodex ya, dan lain-lain bisa dibaca ya. Ada juga leukotriene reseptor antagonis ya, contohnya Montelukast ya. Dia benar-benar memblok leukotriene. Antikoalergenik agen bisa ipatoprotium ya, ini juga biasanya
Untuk asma obatnya adalah mereknya yang terkenal ya, di rumah sakit juga sering dipakai, Atrofen semprot hidung. Mast cell stabilizer atau menstabilisasi mast cell sehingga antihistamin yang dikeluarkan berkurang. Contohnya adalah sodium kromolin ya, atau nasalcom. Ya, antihistamin atau H1 blocker. Ya, banyak sekali antihistamin ya, dari mulai CTM sampai loratadin ya, antihistamin yang generasi 1 terutama ya. Biasanya emang menyebabkan ngantuk efeknya. Ya. NSAID juga bisa digunakan ya. Misalnya ketorolak walaupun jarang dipakai ya, juga bisa digunakan. Adrenergic agonis ya, adrenergic agonis itu contohnya pseudoephedrine, biasanya untuk mengurangi blokade pada hidung ya. Oral kortikosteroid banyak sekali ya, dari mulai prednison, metilprednisolon, triamcinolon dan lain-lain ya. Ada juga injeksi kortikosteroid lepas lambat, contohnya triamcinolon ya. Dan imunoterapi berupa ekstrak alergen ya, yang disuntikan secara bertahap. Nanti di belakang ada. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Yang pertama adalah antihistamin atau H1 blocker ya. Dia memblok histamin sehingga histamin tidak bisa berikatan dengan reseptornya, sehingga respon alergi, inflamasi tidak terjadi. Ada generasi 1, ada generasi 2. Generasi 1 dari mulai CTM ya, dexclorpheniramin, promethazine, azathion dan trimethazine ya. Efeknya apa? Sedasi atau ngantuk ya, makanya sering digunakan untuk mabuk perjalanan juga bisa ya. Dia bisa menembus BBB, blood barrier brain atau sawar-darah otak ya. Mengaktifasi serotonin dan alpha adrenergic receptor dan menghambat reseptor kolinergik. Nah, serotonin teraktivasi, akibatnya Pak, nafsu makan meningkat. Ya, makanya sering disalahgunakan sebagai obat gemuk ya. Mencegah pelepasan mediator oleh sel mast atau sel mast stabilizer. Itu ada antihistamin generasi 1. Generasi 2 apa aja? Ada astemizole, cetirizine, loratadin, terfenadin ya. Ini sebenarnya merupakan antihistamin non sedasi, jadi tidak menyebabkan ngantuk. Tapi pada kenyataannya penggunaan loratadin, cetirizine juga ya mengakibatkan ngantuk juga. Cuman ngantuknya enggak separah yang generasi 1. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena dia tidak atau hanya sedikit menembus BBB, blood barrier brain atau sawar darah otak. Ya. Antihistamin generasi 1 dibagi lagi, ada golongan etanolamin, etilendiamin, alkylamin, piperazine, fenotiazine, dan antihistamin non sedatif. Ya. Pertama, etanolamin. Contoh golongan etanolamin adalah difenhidramin, masa kerjanya 4-6 jam, sedianya ada kapsul, ada eliksir. Dimenhidrinat atau antimo ya. Malah itu bukan untuk rinitis, biasanya untuk mabuk perjalanan, karena yang diambil adalah efek sampingnya yang berupa ngantuk. Ya, masa kerjanya 4-6 jam, sedianya tablet, ada injeksi. Karboneksamin maleat udah jarang digunakan ya. Golongan etilendiamin ada tripelenamin ya, ini juga jarang digunakan ya. Golongan alkylamin ya, ada bromifeniramin maleat, jarang digunakan. Nah, yang sering digunakan 2, yaitu CTM atau klorfeniramin maleat, ada tablet, ada sirup, biasanya juga digabungkan dengan sediaan lain, sama dexbrofeniramin maleat, ini jarang. Golongan piperazine ini banyak juga ya, ada chlorcyclizine ya, jarang. Cyclizine
meklizin, dan yang sering nih cetirizin. Ya, dia untuk alergi, bukan hanya untuk rinitis alergi, semua alergi yang kena kulit juga bisa digunakan. Sinarizin atau flunarizin. Ya. Flunarizin itu juga sebenarnya dia merupakan anti alergi. Ya. Sinarizin juga sama untuk anti alergi, cuman pada prakteknya sering digunakan untuk anti migrain. Dia diambil efek sampingnya berupa vasodilasi pada pembuluh darah di otak sehingga dapat mengurai gejala vertigo. Ya, kalau migrain jangan vertigo seringnya. Ya, tapi dia termasuk anti alergi atau antihistamin. Kemudian golongan fenotiazin contohnya adalah prometazin ya. Ada tablet, ada injeksi. Golongan piperidin ada antihistamin atau antihistamin generasi 2 ya, yang non sedatif ada terfenazin, astemizol, loratadin ya, tablet-tablet semua ya. Ciproheptadin ya, ini yang sering tadi saya sampaikan ya, dia dapat meningkatkan serotonin ya, sehingga menstimulasi nafsu makan, makanya ciproheptadin sering digunakan untuk off labelnya sebagai penambah nafsu makan. Hidrolin napadisilat ya, biasanya juga untuk sama seperti pseudoephedrine, dia untuk dekongestan. Ketotifen maupun pizotifen ini merupakan golongan lain-lain. Efek samping dari antihistamin ya, yang pertama sedasi, jelas ya, mengantuk, penglihatan kabur, euforia, gelisah, atau malah ada yang insomnia, walaupun jarang, malah efeknya adalah sedasi atau mengantuk. Mual muntah, konstipasi atau gangguan saluran cerna ya, karena merupakan antikolinergik ya. Mulut kering, hipotensi ya, yang karena dia terutama efek flunarizin tadi menyebabkan hipotensi. Sakit kepala, rasa berat, lemah pada tangan ya, ini sebagai efek antikolinergiknya. Nafsu makan meningkat misal pada ciproheptadin yang tadi saya jelaskan. Pada antihistamin non sedatif, efek sedatifnya minimal. Nah, begitupun efek antikolinergiknya minimal. Ya. Efek samping nomor 2 dapat berkurang jika antihistamin diberikan waktu makan sewaktu atau segelas air putih. Jadi antihistamin lebih baik diminum saat ada makanan atau perut penuh. Untuk yang aman pada kehamilan itu sinarizin, siklizin, meklozin, ketotifen, mepidrolin, dan ciproheptadin. Ya. Untuk terfenazin, cetirizin, dan loratadin masuk dalam air susu. Ya. Sebenarnya itu gampang, bisa dilihat di Medscape aja kalau misalnya lupa ya, di situ kan udah komplit. Ya, ini beberapa penggunaan dan efek sampingnya ya. Jadi nanti bisa dipilih dari daftar ini ya. Misalnya CTM ya, jangan, kalau untuk rinitis sama alergi kulit bisa ya, efek sampingnya mengantuk sedang, antikolinergiknya minimal ya. Kemudian apalagi nih, dimethidrinat ya, penggunaannya ya untuk mual muntah. Prometazin ya, tiga-tiganya ya bisa untuk semua ya, jadi ini untuk memudahkan. Cetirizin, loratadin semuanya tinggal dilihat di slide-nya ya. Ya, tanda silang itu artinya dipakai ya, lebih baik dipakai untuk itu. Ya. Untuk rinitis alergi yang lain selain penggunaan antihistamin untuk memblok histamin, juga digunakan dekongestan untuk mengurangi sumbatan pada nasal ya. Merupakan adrenergic agonis atau simpatomimetik ya, tepatnya adalah alpha adrenergic. Efeknya adalah apa? Terjadi vasokontriksi ya. Kalau vasokontriksi sebenarnya hidung tersumbat ya. Hidung tersumbat itu penyebabnya apa sih ya? Hidung tersumbat kan penyebabnya dia terjadi
inflamasi atau radang. Kok terjadi radang? Karena keluar mediator inflamasi. Kok keluar mediator inflamasi? Ya karena radang tadi. Ya. Pembuluh darah banyak ke situ, terjadi vasodilatasi. Ingat, ciri-cirinya inflamasi kan tumor, kalor, dolor, rubor, itu karena terjadi vasodilatasi. Makanya apa? Biar tidak tersumbat hidungnya, maka inflamasinya dikurangi dengan cara vasokonstriksi. Tetapi obatnya ya hanya untuk yang alfa saja, ya. Misalnya alfa agonis itu pseudoephedrine dan ephedrine. Hati-hati, ini obat prekursor ya. Jadi tidak boleh dijual beli sembarangan. Itu langsung ya. Aksi pendek ada phenylephrine, aksi sedang ada tetrazolin dan avazolin, aksi panjang ada oxymetazoline dan silometazoline. Ini biasanya untuk obat anti alergi ini dikombinasikan juga dengan antihistamin. Itu. Ada dua sediaan, ada dekongestan topikal ya, onsetnya cepat ya, karena emang tidak menyebabkan absorbasi sistemik, dan dekongestan sistemik itu onsetnya lama tapi tidak menyebabkan iritasi. Yang ketiga, kortikosteroid nasal. Jelas ya, kortikosteroid dia antiinflamasi yang kuat karena dia menghambat fosfolipase. Dengan memblok pelepasan mediator, menekan kemotaksis neutropil. Intinya di atas waktu belajar tentang farmakologi NSAID harusnya teman-teman tahu ya. Contohnya apa? Beclomethasone dipropionat, budesonid, flunisolid, fluticasone, dan triamcinolone asetat ya. Semuanya sering diberikan ya. Sodium kromolin itu menstabilkan sel emas ya. Tadi sel emas apa? Salah satu sel darah putih yang banyak terdapat pada seluruh tubuh dan mengandung histamin ya. Contohnya adalah natrium kromoglikat. Anti-leukotrien atau antagonis leukotrien ya, contohnya Mendilucas, Zafirlukas. Ini nggak masuk PPCS, ya jarang digunakan. Efek samping obat ya, ini bisa dibaca ya. Antihistamin itu efek sampingnya ya biasanya anticholinergic efeknya ya, misalnya blue red vision, penglihatan kabur, mulut kering, retensi urin ya. Pada gastrointestinal ya seringnya sembelit ya. Kalau yang second generation, generasi kedua, bisa terjadi sakit kepala atau mialgia. Intranasal kortikosteroid ya, bisa terjadi iritasi nasal, faringitis, dan lain-lain ya. Oral dekongestan ini banyak ya, dari mulai pusing, sakit kepala ya, takikardi ya, karena perangsangan pada simpatomimik. Harusnya alfa yang terangsang, tapi kan betanya juga ikut kena. Seperti kita ingat ya, kalau reseptor beta itu ada pada jantung, sehingga efeknya adalah takikardi. Leukotriene inhibitor ya, misalnya efek sampingnya malah gatal-gatal ya, atau malah terjadi respiration tract infeksi pada saluran pernafasan ya. Intranasal mast cell stabilizer ya, contohnya ada pengurangan rasa ya, jadi kita kayak kebas lidahnya sehingga susah merasakan rasa, walaupun ya jarang juga sih. Dan ocular perspiration ya, misalnya sakit kepala atau iritasi pada mata ya, bisa dibaca sendirilah efek samping. Nah, sebenarnya penggunaan obat-obat antihistamin, dekongestan, kortikosteroid itu tidak mengobati alergi. Yang penting dalam pengobatan alergi itu apa? Pengobatan alergi yang penting adalah menghindari alergennya. Kita harus tahu apa sih alergennya. Tapi masa mau dihindari terus? Ya kan? Maka dari itu sebagai alternatif pengobatan alergi bisa menggunakan imunoterapi. Ini hanya rumah sakit tertentu yang melayani ya. Setahu saya sih RSUD Sutomo, RCM juga melayani imunoterapi.
Imunoterapi itu apa? Dia menghilangkan penyakit alergi dengan cara menginjeksikan alergen dengan dosis yang semakin meningkat. Ya. Tujuannya apa? Agar tubuh terbiasa terhadap alergen. Jadi tapering up. Kalau kortikosteroid kan tapering dose kan, tambah turun tambah dose. Kalau ini disuntikan sedikit, alergi atau enggak alergi, tambahin dosisnya sampai meningkat, sampai di mana dengan dosis yang besar itu tubuh sudah tidak ada merasakan alergi. Nah, larutan alergennya diberikan 1-2 kali seminggu, dipertahankan tiap 3-4 minggu selama 3-5 tahun. Jadi lama untuk membiasakan tubuh terbiasa terhadap alergen. Itu butuh keinginan yang kuat. Ya, imunoterapi juga dilakukan apabila gejalanya itu berat dan persisten. Ya, mengganggu sekali pekerjaannya. Karena lama disuntikin mesti alergi kan, ya tambahin. Ya. Tujuannya agar pasien mencapai peningkatan toleransi terhadap alergen sampai tidak lagi menunjukkan reaksi alergi. Ya. Kontraindikasinya asam tidak stabil, penyakit paru, kardiovaskuler berat, kanker, atau imun wanita hamil dan anak kurang dari 5 tahun. Oke. Itu adalah alergi ya. Yang dibahas di sini adalah alergi pada sistem pernafasan atau yang disebut dengan rinitis alergi, walaupun tidak ada kemungkinan alergi yang lain. Terapinya sama, anti alergi utamanya. Ada juga alergi yang sangat parah sekali, yaitu yang disebut dengan shock anafilaksis. Ya. Apa shock anafilaksis? Shock anafilaksis itu sindrom klinik berdasarkan reaksi imunologis dan bersifat sistemik. Jadi alergi yang bersifat sistemik seluruh tubuh. Ya. Gampangnya seperti itu. Ya. Jadinya gimana? Karena inflamasi seluruh tubuh, ya, alergi seluruh tubuh, maka bisa menyebabkan shock hipovolemik, terjadi permeabilitas membran meningkat. Sehingga apa? Sehingga cairan di pembuluh darah itu bocor keluar ke sela-sela interstisial, menyebabkan hipovolem. Ya. Jadinya apa? Peredaran darah cairannya berkurang, sehingga denyut jantung akan susah memompa darah. Jantung akan bekerja lebih cepat, bisa terjadi gagal jantung, bisa terjadi gagal nafas. Itu adalah shock anafilaksis. Jadi respon alergi yang sistemik. Ini merupakan gawat darurat yang sangat berbahaya, jadi harus segera ditolong. Angka kejadiannya di negara barat 4 kasus tiap 1000 ya penduduk mengalami shock anafilaksis, dihubungkan pemberian penisilin dan cefalosporin. Ya. Jadi alergi antibiotik yang sering menyebabkannya. Walaupun sekarang bukan hanya antibiotik yang menyebabkan alergi, banyak pula NSAID, ya, paracetamol itu menyebabkan alergi, bisa sampai shock alergi sistemik, ya. Angka kematiannya cukup tinggi, tetapi di Indonesia belum didapatkan data yang pasti. Proses terjadinya shock anafilaksis ya sama seperti proses terjadinya alergi, di mana terjadi respon imunitas, keluar IgG, IgE, kemudian histamin banyak yang keluar, cuma terjadinya sistemik seluruh tubuh. Ya. Bukan hanya pada lokasi, kalau alergi biasa, misalnya rinitis alergi ya hanya pada nasal, ya, hanya pada saluran pernafasan. Alergi pada kulit ya hanya pada kulit, ya. Seringnya yang terjadi alergi pada pernapasan dan pada integumen atau kulit. Tetapi pada anafilaksis semuanya seluruh tubuh, ya. Sehingga dan prosesnya sangat cepat, pada hitungan menit. Perlu pengetahuan dan penanganan segera. Patofisiologi shock sama seperti tadi ya. Jadi terjadi akibat keluarnya imunoglobulin E, ya, histamin dan lain-lain keluar, menyebabkan alergi seluruh tubuh. Jadi nggak usah diapalin lagi, itu diapalin aja patofisiologi alergi. Pada shock anafilaksis terjadi pada seluruh tubuh, sehingga permeabilitas membran meningkat, cairan bocor, terjadi hipovolemi, denyut jantung berusaha mengkompensasi tapi tetap aja curah jantung atau cardiac output turun, perfusi jaringan
turun, terjadi edem dan gangguan metabolisme seluler ya. Reaksi anafilaktoid ya. Reaksi anafilaktoid itu gejala dan sama dengan shock anafilaksis, tetapi mekanismenya tidak melalui reaksi alergi, misalnya shock pada waktu olahraga. Ya, mirip tapi sebenarnya enggak. Pemberian kontras dan diagnosis alergi. Pada reaksi ini masa langsung melakukan mediator-mediator. Biasanya itu kecapean yang parah, olahraga yang parah bisa menyebabkan reaksi anafilaktoid. Ya, atau bahasa Banyumasnya itu suren. Ya enggak suren juga sih, merupakan salah satu reaksi anafilaktoid. Gejala-gejala anafilaksis ya tadi dari ringan ya, simptom rasa terbakar di mulut, tenggorokan, rasa nyeri sampai mual-mual ya. Gejalanya yang berat ya urtikaria pada kulit, bengkak pada bibir, mata dan konjungtivitis. Ya. Untuk yang sedang ya sampai keringat dingin, bronkospasme, takikardi ya. Untuk yang berat ya sampai susah bernafas ya, edem laring ya, bronkospasme, shock sampai denyut jantung berkurang ya, tekanan darah langsung turun. Itu perlu harus segera. Rencana terapi ya, kalau ringan ya pasien dicukup berbaring ya, alas keras, perbaiki jalan nafas, tentukan penyebab sebenarnya kepala, kemudian jika masuk lewat ekstremitas pasang torniket ya. Pemberiannya adrenalin. Tujuannya adrenalin apa? Dia terjadi vasokonstriksi sehingga jantung meningkat. Jelas antihistamin diberikan biasanya injeksi ya, IM, bisa CTM maupun difenidramin, dan jangan lupa oksigen. Untuk yang sedang langsung adrenalin ya, 1:100 dalam 0,2 mili sampai 0,5 IM ya, atau bisa juga diberikan sublingual. Adrenalin bisa diulang tiap 5 sampai 15 menit. Antihistamin injeksi ya, bisa CTM atau difenidramin. Aminofilin karena sudah terjadi sesak nafas ya. Jangan lupa infus cairan karena terjadi kebocoran plasma ya, kebocoran pembuluh darah akibat vasodilata, akibat permeabilitas pembuluh darah meningkat ya. Jadi kalau pemberian cairan elektrolit nanti cepat banget, atau istilah medisnya itu diguyur ya, jadi lebih dari 30-40 TPM cepat pemberiannya. Rencana terapi atau yang berat jelas memberikan adrenalin ya, 1-2,5 mili IV, dapat diulang tiap 5 menit. Antihistamin ya, kortikosteroid ya, yang paling kuat ya, kalau tadi cukup antihistamin dok, kalau ini perlu ditambahkan kortikosteroid berupa metilprednisolon maupun hidrokortison ya. Bila perlu ditambahkan obat inotropik kalau misalnya tujuannya udah lemah, misalnya digoxin intravena ya, atau vasopresin ya, merupakan salah satu obat vasoaktif, tapi tergantung hemodinamik pasien. Kalau hemodinamik pasiennya bagus ya nggak usah ya. Habis itu baru dirujuk ke ICU. Bila terjadi gangguan nafas atau nafas susah ya, terjadi respiratory arrest atau terjadi gangguan jantung ya, langsung dilakukan RJP ya, atau resusitasi jantung dan paru. Perawat sudah pintar semua ya, sambil tetap diberikan adrenalin dan kortikosteroid ya. Terima kasih. Jadi shock anafilaksis ini merupakan alergi yang sudah parah sekali, sistemik, sehingga merupakan kegawat daruratan ya. Oke, sampai situ aja. Selanjutnya kita bisa diskusi di forum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.